الله سميع عليم. Ulama-ulama besar teriak tak bisa ikhlas. Apakah mungkin orang seperti kita gampang ikhlas? Ulama-ulama besar teriak tak bisa ikhlas. Imam Ahmad mengatakan, rasanya tak ada satu amal yang bisa kukatakan aku telah melakukannya dengan penuh keikhlasan. Ini Imam Ahmad. Imam Ahlu Sunnah di zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang hidup lebih awal daripada Imam Ahmad mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Aku tidak pernah melakukan sebuah amalan berat seberat memperbaiki niatku. Aku tidak pernah membenahi sesuatu lebih berat dari membenahi niatku. Kalau ulama sekaliber Imam Ahmad dan ulama sekaliber Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, mana amalku yang ikhlas, dan mengatakan alangkah beratnya ikhlas, siapa kita yang mengatakan saya ikhlas? Betapa banyaknya kata-kata itu keluar dari lisan manusia sekarang ini. Saya ikhlas kok. Saya ikhlas kok. Kami melakukannya dengan ikhlas. Seolah-olah ikhlas itu adalah amal ringan yang bisa dikerjakan semua orang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ikhlasnya Anda tak seperti ikhlas yang diinginkan para ulama. Sama nama, beda hakikat. Sama tema, beda isi. Anda menilai sesuatu amal yang Anda katakan ikhlas. Kalau amal Anda itu ditilik dan diperhatikan dan dinilai oleh para ulama sekaliber Imam Ahmad, dia akan tertawa, ikhlas apa ini? Sering kita kipas-kipas iblis. Kamu sudah ikhlas. Kamu sudah luar biasa ikhlasnya. Kamu sudah hebat dalam ikhlas. Kamu. Kita pun melambung. Satu yang dia inginkan, agar jatuhnya sakit tuh. Allah menciptakan kita hidup di permukaan bumi Allah menciptakan kita hidup di permukaan bumi untuk ikhlas. Untuk ikhlas itu. Dalam ayat yang sangat masyhur, yang mungkin mayoritas kita hafal, di awal surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan. Tak ada perintah syariat. Tak ada yang Allah perintahkan darimu, wahai manusia, wahai muslim, wahai muslimah, illa liya'budullaha mukhlisin, kecuali engkau beribadah kepada Allah ikhlas. Mukhlisina lahuddin, ikhlaskan untuk Allah ketaatanmu itu. Maka Allah ciptakan kita untuk ikhlas itu. Itulah dia tujuan utama hidup kita.
Ikhlas dalam aneka ragam ibadah kepada Allah. Namun lihat bagaimana perhatian kita terhadap ikhlas. Yang ikhlas itu adalah maksud tujuan utama Allah ciptakan kita. Ustaz, saya mendengar ustaz lain mengatakan maksud utama Allah menciptakan manusia agar manusia beribadah kepada Allah. Bukan ikhlas, Ustaz. Beribadah kepada Allah itulah yang ikhlas. Tidak ada beda antara beribadah hanya kepada Allah dan ikhlas. Ikhlas itu adalah ibadah kepada Allah. Itulah dia ikhlas. Kalau tidak kepada Allah berarti syirik. Tidak ikhlas. Bisa syiriknya syirik besar, bisa syiriknya syirik kecil. Maka beribadah kepada Allah, itulah dia ikhlas. Maka disebut ibadah, disebut ikhlas. Illa liya'budullaha mukhlisin. Tidak mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, ikhlaskan. Hendaknya kita saling nasihati untuk ikhlas. Hendaknya kita rajin saling tegur menegur di dalam ikhlas. Rajin saling ingat mengingatkan untuk ikhlas. Rajin tawasi, saling menasihati untuk ikhlas. Karena ikhlas itu berat. Kalau tak ada orang yang rajin mengingatkan, tak ada orang yang rajin memperhatikan kita dan selalu menegur kita, maka semakin berat menuju ikhlas itu. Anda ketika menjadi imam membaca bacaan Al-Quran pasca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah rakaat pertama kedua di sholat Isya, apa ayat yang Anda baca? Abasa wa tawalla. Apa surat yang Anda baca? Abasa wa tawalla. Baik. Apa ayat berikutnya? Idas sama'un fatarat. Surat berikutnya. Oke. Itu menjadi imam. Nah, suatu saat hari hujan, Anda sholat di rumah dan sholat Isya di rumah, Anda baca surat apa? Wal 'asr. Inna a'tainakal kautsar. Kenapa berubah? Kenapa lain ketika menjadi imam didengar suaramu oleh manusia, ketika sholat di rumah karena ada uzur berubah menjadi wal 'asr? Karena ikhlasmu ada di al-'asr. Dan di abasamu ada manusia yang mendengarnya. Tapi kalau Anda ikhlas, biasanya kalau di luar abasa, ketika sholat hujan, abasa juga. Atau yang setara dengannya. Wan nazi'at atau al-buruj. Kalau Anda lebih bagus lagi ikhlasnya, ketika sendiri Anda malah membaca Ar-Rahman lebih panjang. Karena sengaja Anda sholatnya ringan karena ada orang di belakang. Nanti kalau saya baca Ar-Rahman, tukang sate marah-marah. Tukang jual kacang gerah sholatnya, kelamaan imamnya, makanya bacanya abasa, disingkatkan lagi. Namun karena tak ada semua halangan itu, nihil tak ada, saya sholat sendiri, saya bacanya panjang. Ini orang ikhlas ya akhi. Banyak orang sekarang, kalau dia sholat zuhur, sholat asar, dengan bacaannya yang tidak didengar oleh manusia, kalau seperti itu bacaannya dijaharkan, dia sendiri malu kepada dirinya sebelum malu kepada orang lain. Mudah-mudahan sampai maksud dan tujuan yang Anda inginkan. Apalagi kalau sudah
Sholat asar dan zuhurnya sendirian di rumah, disebabkan hujan, disebabkan safar, dan yang lainnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca keras-keras seperti itu, jadi imam, bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ruku', subhanarabbiyal, subhanarabbiyal, subhan, samiallahu liman hamidah. Begitu sujud, subhanarabbiyal, subhanarabbiyal, subhanarabbiyal. Itu isi bacaannya, namun diucapkan pelan. Karena pelan begitu. Coba jadi imam. Subhanarabbiyal, subhan. Kenapa berubah ya akhi? Di depan manusia lain, di sendirian lain. Ikhlas. Anda masih bermuamalah dengan manusia, tidak bermuamalah kepada Rabb manusia yang Anda akan rukuk dan sujud kepadanya. Siapa orang-orang yang ikhlas? Lihat Al-Quran. Di dalamnya Allah mengkisahkan kepada kita siapa manusia-manusia ikhlas, bagaimana amalnya. Itu dia, sudah dipuji oleh Allah, berarti benar mereka lah orang yang ikhlas. Itu ikhlas yang diinginkan Allah. Kenapa? Allah puji di dalam Al-Quran pelakunya, Allah puji di dalam Al-Quran orang yang memiliki sifat itu. Mana di antaranya? Di antaranya surat Al-Insan ayat 8 dan seterusnya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka adalah orang-orang yang memberikan makanan kepada orang lain di tengah kecintaan mereka kepada makanan itu. Apa maksud di tengah kecintaan mereka kepada makanan itu? Maksudnya adalah mereka berikan makanan itu kepada orang lain di saat mereka sedang butuh makanan itu. Kita berlebih saja tidak mau kita kasih orang, apalagi sedang butuh. Di saat lapar, anak juga lapar, ada tamu, makanan juga cukup satu orang, mana yang kita dulukan? Di saat kita lapar, ada nasi bungkus, ada pengemis minta, mana yang kita dulukan? Mereka-mereka yang mampu memberikan makan itu kepada orang lain di tengah kecintaan mereka, di saat kecintaan mereka terhadap makanan itu, ini dia ikhlas. Diberikan kepada miskinan wa yatiman wa asira, diberikan kepada orang miskin, diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan ini kepada kalian mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah di surga, ikhlas karena Allah. Itu dia ikhlas. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak inginkan dari kalian kami dibalas atas kebaikan ini atau kalian berterima kasih, mengucapkan kata-kata syukur terima kasih. Enggak. Kami hanya ingin mengharapkan wajah Allah. Kapan? Pada saat dia lapar, dia memiliki makanan untuk dia makan dan dia butuh makanan itu. Namun karena dia melihat ada orang yang memintanya, dia berikan kepada peminta-minta itu. Tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki makanan, lalu berkata, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya, tamu Rasul, tamu Rasulullah? Saya ya Rasulullah, kata seorang Ansar. Saya ya Rasulullah. Langsung angkat tangan, saya ya Rasulullah. Ada tawaran hebat dari Rasulullah, langsung disambut, saya ya Rasulullah. Kaya? Enggak. Yang angkat tangan itu bukan orang kaya. Dia yang pertama kali angkat tangan. Dia yang pertama kali mengatakan saya ya Rasulullah. Diberikan oleh Rasul tamu itu kepada sahabat. Diberikan oleh Rasul kepada sahabat tersebut dari seorang Ansar. Dia bawa ke rumahnya. Dia tahu stok makanan yang ada di rumahnya hanya cukup untuk dia, istri dan anak-anaknya. Itu makanan yang ada di rumahnya.
Nggak ada lain. Masuk dia ke rumah, dia katakan kepada istrinya, sini, kamu, kita kedatangan tamu, tamunya Rasul. Jatah makan malam kita ini untuk mereka. Kita berdua sanggup untuk tidak makan, tapi anak-anak susah. Udah, kamu gimana kan mereka main sama mereka supaya mereka kelelahan dan tidur. Dan berkelakuanlah bagikan orang sudah kenyang habis makan, supaya tamu kita tidak curiga bahwa kita tidak makan. Ini dia ikhlas. Akhirnya makan itu diserahkan kepada tamu. Mereka berlagak sudah makan, berakting sudah makan, dan istrinya menindabobokkan anaknya dalam keadaan lapar untuk tamu. Ini dia ikhlas. Mana ikhlas kita? Di dalam memberikan makanan dengan ikhlas yang ada dalam kisah ini, ikhlas yang ada di dalam ayat ini, mana dia? Buat perbandingan. Maka yang kita katakan tadi, sama nama, tak sama hakikat, sama tema, beda isi. Dan apa yang dikata lakukan Ansor itu disampaikan Allah melalui malaikatnya kepada Rasul tercinta SAW. Lalu Rasul mendoakan berkah kepada mereka di dalam apa yang telah mereka lakukan kepada tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, sudah sedemikiankah apa yang kita lakukan untuk sesuatu yang kita katakan saya ikhlas? Apabila kita perhatikan perbuatan manusia, kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita, orang sekeliling kita muslimin yang kita hidup bersamanya di zaman mereka, kita perhatikan mereka bagi-bagi makanan. Tapi kapan? Setelah acara selesai. Buat dulu acara, undang tamu, karena takut tamu datang, makanan habis, dipesanlah dengan jumlah yang fantastis. Takut kekurangan, karena aib tamu habis makan habis, apalagi tamu belum habis makan sudah habis. Betul tidak? Akhirnya pesanannya dilebihkan, satenya, ininya, jumlahnya dilebihkan. Akhirnya setelah tamu datang, ternyata makanan yang ada itu hanya habis sepertiganya, habis seperempatnya, habis setengahnya saja. Baru yang tersisa itu di kotak-kotak, dimasuk bungkus, bagi-bagi. Ikhlas. Oh, ikhlas. Itu yang ikhlas kita sekarang. Makanan ini kalau ada di rumahmu dan engkau tidak bagi-bagi, sampah. Itu yang bisa engkau berikan kepada saudaramu dengan ikhlas. Jangan bagikan makan itu, taruh di rumahmu. Jangan bungkus, jangan bagikan tetangga. Apa jadinya? Sampah. Engkau pun tidak bisa makan yang sebanyak itu. Anakmu tak sanggup makan sebanyak itu. Percaya tidak percaya, yang kita bagikan kepada saudara kita sampah. Cikal bakal sampah. Itu yang bisa kita bagikan kepada saudara kita. Lalu kita katakan ikhlas. Ikhlas apa? Rasul menyembelih kambing, mengatakan kepada Aisyah, bagi-bagi ya Aisyah. Lalu dibagi-bagi oleh Aisyah. Pulang Rasul SAW berkata, wah Aisyah, sudah dibagi-bagi? Sudah ya Rasulullah. Sisa bagian pahanya saja. Ini ikhlas. Potong kambing untuk bagi-bagi, sisanya untuk kita. Bukan potong kambing untuk kita, sisanya untuk bagi-bagi.